Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Davina Julianti Putri, Joniawan, Lisnur Ajizah, Muammar Yahya Nur Rozik, M. Rafli Firmansyah, membawakan materi dengan judul Hubungan Pendidikan, Lapangan Kerja, dan Produktivitas Kerja. Baik, kami berterima kasih juga kepada Robiatul Jannah yang dapat meluangkan waktunya sebagai saksi merekam video kami untuk menyampaikan materi dengan judul Hubungan Pendidikan, Lapangan Kerja, dan Produktivitas Kerja. Baik, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting dalam pembahasan materi hubungan pendidikan, lapangan kerja, dan produktivitas kerja dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah dengan bacaan Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli salim. Nah, selanjutnya di sini kami selaku kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul Hubungan Pendidikan, Lapangan Kerja, dan Produktivitas Kerja. Baik, selanjutnya A. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan. Nah, jadi menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar yang telah direncanakan dalam mewujudkan suasana belajar bagi pelajar yang ada di sekolah. Dalam proses pembelajarannya itu peserta didik aktif untuk mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai atau memiliki kekuatan spiritual dalam jiwanya sehingga dapat juga mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang baik dan kecerdasan. Akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan bagi sendiri, juga masyarakat, serta bangsa dan negara. Tujuan dari upaya sadar dan terencana adalah proses pendidikan dalam hal program pembelajaran metode model kebijakan dan tujuan yang ditetapkan secara sadar dan dapat dicapai perencanaan dan pencatatan dengan sistem yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya dijelaskan kepada partner kelompok saya. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan poin mengenai lapangan kerja. Lapangan pekerjaan adalah peluang ketersediaan sebuah lapangan pekerjaan yang bisa diisi untuk sumber daya manusia yang membutuhkan pekerjaan, atau dengan pengertian lain, sebuah instansi membuka peluang pekerjaan untuk diisi bagi seseorang yang ingin bekerja. Adapun pembangunan lapangan kerja ini dapat kita lihat dari aspek supply atau penawaran kerja. Pembangunan lapangan kerja ini harus diarahkan
penyimbangan penyediaan tenaga kerja maupun permintaan tenaga kerja. Nah, pada sisi penyediaan tenaga kerja ini terdapat beberapa unsur antara lain angkatan kerja, kualitas tenaga kerja, dan pengangguran. Nah, sedangkan pada sisi permintaan pada jumlah kesepakatan kerja, penempatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja, kesenjangan ini harus segera diatasi karena sesuai amanat dengan pasal 27 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, salah satunya mengatur tentang perluasan tenaga kerja. Kemudian pasal 29 disebutkan bahwa pemerintahan bertanggung jawab mengusahakan perluasan kesempatan kerja ini baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Sekian penjelasan saya mengenai lapangan kerja. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh saudara Muhammad Batik Tumansa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang C, poin produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan ukuran atau perbandingan kualitas dan kuantitas menurut seseorang energi kerja pada suatu atau buat untuk mencapai output atau prestasi kerja secara efektif. Dalam proses kerja, buat mencapai kuantitas dan kualitas menurut output kerja atau hasil produktivitas kerja mempunyai dua dimensi, antara lain yang pertama efisiensi mengacu pada kerja maksimal kerja atau berkenaan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua, efisiensi mengacu pada upaya yang membandingkan input dengan kinerja orang yang menggunakannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam bekerja, yaitu harus selalu produktif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan beralih ke pekerjaan yang lain. Banyak cara yang dilakukan orang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam bukunya Manajer Sumber Daya Manusia tahun 2003, Ambar Teguh, Sulistiani, dan Rasidah menyatakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, antara lain yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah akumulasi resultan dari proses pendidikan. Dan yang kedua adalah keterampilan atau skill. Keterampilan adalah kemampuan teknik untuk mengoperasikan dan untuk menyatukan kemampuan untuk cakap dalam bidang pekerjaan tertentu. Dan yang ketiga, kemampuan atau abilities. Kemampuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dan dibentuk oleh sejumlah keterampilan karyawan. Yang keempat, yaitu sikap atau attitude. Attitude merupakan suatu kebiasaan yang terpola apabila seorang pegawai mempunyai kebiasaan yang baik. Hal ini juga dapat menjamin perilaku yang baik di tempat kerja. Yang kelima, perilaku atau behaviors. Perilaku berasal dari kata moral atau sikap seseorang. Sikap yang baik akan menghasilkan juga perilaku yang baik, seperti halnya kebiasaan yang perlu kita perbaiki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, lanjut. D. D. Konseptualisasi teori pendidikan dan pekerjaan terlihat sebagian besar abad ke-20, interaksi antara pendidikan dan ekonomi sebagian besar dibangun di atas konsensus bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan alokasi yang tepat
dari individu dalam Curug Ekonomi atau Halsell et al. 1961, terampil dan tidak antusias pada saat yang sama, perubahan langsung dari sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang berubah seperti permintaan akan pekerja yang lebih terampil dan berpengetahuan, inovasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional dapat menjadi area di mana pendidikan dapat berdampak pada hasil pasar tenaga kerja, terutama jika ini diubah menjadi nilai produksi di pasar tenaga kerja, terjelaskan dalam buku J. Raffianto atau 1986 sampai 12. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendidikan. Yang kedua, faktor keterampilan, disiplin, dan etika. Dan yang ketiga, faktor motivasi. Yang keempat, faktor tingkat penghasilan. Yang kelima, faktor lingkungan dan iklim. Yang keenam, faktor gizi dan kesehatan. Yang ketujuh, faktor hubungan dengan anggota keluarga. Yang kedelapan, faktor teknologi, manajemen, dan kesempatan berprestasi. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu poin yang tentang pengaruh pendidikan dan produktivitas kerja. Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, sikap dalam dirinya. Pendidikan dalam sebuah negara menjadi investasi yang kelak menjadi sumber daya yang akan berkualitas untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Dengan begitu dapat diyakini bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi tingginya produktivitas kerja. Secara umumnya, dapat dipahami bahwa pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan produktivitas kerja yang lebih tinggi, dan oleh sebab itu memungkinkan penghasilan yang lebih tinggi juga. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kapasitas kerjanya, dan atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Menurut penelitian Soyono dan Hermawan, menyatakan terdapat pengaruh pendidikan tenaga kerja terhadap produktivitas tenaga kerja. Juga sejalan dengan pendapat hasil studi Hasanah dan Widowati yang menemukan adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Pendidikan memberikan pengetahuan untuk penyelesaian pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi produktivitas kerjanya. Sebab orang tersebut akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Begitupun sebaliknya, jika pendidikan seseorang rendah, maka wawasan dan pengetahuan juga akan rendah, semakin akan berdampak kepada penurunan produktivitas kerja. Pendidikan tidak hanya akan menambah wawasan dan pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Muhammad. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 5 yang telah memaparkan, menjelaskan materi yang telah disusun rapi. Mungkin ini akhir dari kami kelompok 5 mengucapkan kepada Rabiatul terima kasih banyak telah dapat merekam video penjelasan kami pada pertemuan di Zoom meeting ini. Baiklah,
Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Apabila ada salah kata maupun kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.